Pada bulan April tahun 1945, Jerman terpojok oleh pasukan sekutu yang mengepung kota Berlin. Adolf Hitler, pemimpin Jerman saat itu, bersembunyi di dalam bunker yang suram dan juga sempit. Laporan dari Weng. Base depan Weng telah dikepung di selatan Spilausen. Pasukan ke-12 tidak dapat melanjutkan serangan ke Berlin. Pasukan ke-9 telah terkepung. Führer, bagaimana jika cadangan amunisi kita telah habis? Aku tidak akan menyerah. Tidak akan. Aku melarangmu dan komandan lainnya untuk menyerah. Bunzer, aku dan istriku akan bunuh diri. Aku tak ingin tentara Rusia memamerkan tubuhku. Aku ingin tubuhku dibakar dan tidak pernah ditemukan. Bunzer, aku ingin kau berjanji untuk melakukannya. Führer, ini adalah tugas yang mengerikan, tapi saya akan melaksanakannya. Jika tangan Anda gemetar, peluru mungkin hanya mengenai saraf optik. Itulah sebabnya ada baiknya menggunakan racun. Ketika Anda menggigit kapsul, tarik pelatuknya. Apa saya punya waktu yang cukup? Racunnya akan mulai bekerja setelah 1 atau 2 detik. 30 April 1945, Adolf Hitler dan istrinya Eva Braun bunuh diri di bunkernya. Tubuh mereka kemudian dibakar di luar bunker sesuai dengan keinginan Hitler. Dan 2 hari setelahnya, pasukan Rusia berhasil menaklukkan Berlin dan mengibarkan bendera mereka di atas Reichstag, menandai berakhirnya perang di Eropa. 1 bulan setelah kekalahan Jerman, pada 26 Juli 1945, di sebuah kota kecil bernama Potsdam dekat Berlin, sejarah dunia kembali ditulis. Setelah kemenangan atas Nazi Jerman, para pemimpin sekutu, Joseph Stalin, pemimpin Uni Soviet, Harry S. Truman, Presiden baru Amerika Serikat, dan Perdana Menteri Inggris Churchill bertemu untuk menyusun tatanan dunia pasca perang, di mana Jerman yang telah memulai konflik terbesar dalam sejarah manusia dibagi menjadi 4 zona kependudukan, masing-masing berada di bawah kendali Uni Soviet, Amerika Serikat, Inggris, dan juga Perancis. Tetapi pembagian ini hanyalah awal dari perpecahan yang lebih besar. Meskipun ada kesepakatan untuk mendemilitarisasi dan didenazifikasi Jerman, perbedaan mendalam muncul. Stalin menginginkan Jerman yang lemah dan di bawah pengaruh Soviet, sementara Truman dan Churchill lebih memilih pemulihan ekonomi yang lebih cepat di zona barat untuk mencegah kebangkitan totalitarianisme. Di balik senyum formal dan jabat tangan di depan kamera, ada ketegangan yang tidak dapat disembunyikan. Hubungan antara sekutu barat dan Uni Soviet mulai memburuk. Ketidaksepakatan tentang masa depan Eropa Timur, pemulihan ekonomi, dan kontrol militer membentuk fondasi dari konflik yang akan datang, yaitu Perang Dingin. Dan Jerman adalah tempat medan pertempuran ideologi ini. Pada 1949, ketegangan ini memuncak. Sekutu Barat menggabungkan 3 sektor mereka menjadi Jerman Barat atau Republik Federal Jerman, sementara Soviet mempertahankan wilayahnya sebagai Jerman Timur atau Republik Demokratik Jerman, negara komunis yang didominasi oleh Soviet. Perbedaan tajam antara kedua negara ini memperburuk perpecahan. Jerman Barat berkembang pesat secara ekonomi, sementara Jerman Timur dengan kontrol ketat oleh pemerintah komunis menderita kesulitan. Keputusan ini memicu migrasi massal di mana lebih dari 2 juta orang dari Jerman Timur melarikan diri ke Jerman Barat mencari kebebasan. Dan keadaan ini memaksa Jerman Timur untuk mengambil sebuah tindakan. Genossen, saya ucapkan terima kasih karena telah hadir pada rapat hari ini yang akan membahas situasi Jerman Timur yang semakin genting. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa setiap harinya ratusan warga Jerman Timur melarikan diri ke barat. Mereka membawa keterampilan,
pengetahuan, dan bahkan bakat terbaik kita. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita akan membangun sosialisme jika tenaga kerja kita terus berkurang? Setiap tahun kita kehilangan puluhan ribu pekerja. Banyak di antara mereka adalah tenaga ahli dokter, insinyur, dan akademis. Mereka melihat perkembangan ekonomi Jerman Barat yang stabil dan makmur. Dan kita tidak punya banyak daya tawar untuk mengimbangi mereka. Justru itulah yang diinginkan Barat. Mereka menggunakan iming-iming ekonomi kapitalis untuk melemahkan kita. Dengan kepergian warga kita, produktivitas kita semakin menurun. Dan ini bukan masalah migrasi, tapi ini adalah ancaman bagi negara kita. Dan dampaknya akan terasa pada masyarakat. Kesenjangan sosial semakin membesar, terutama antara penduduk yang tinggal di dekat perbatasan. Mereka merasa tidak aman, selalu tergoda untuk menyeberang. Kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Jerman Timur harus berdiri kuat, kokoh, dan stabil. Mereka yang menganggap kita lemah harus tahu bahwa kita mampu bertahan. Jika ini adalah perang ideologi, maka kita harus menjaga perbatasan kita. Apakah Anda sedang mempertimbangkan solusi untuk menghentikan arus imigrasi, Albridge? Benar. Saya berpikir untuk membangun sebuah penghalang, sebuah tembok yang akan melindungi negara kita dan menghentikan arus migrasi ini. Kita akan menjaga warga kita tetap di sini, di negara sosialis kita yang adil. Apakah Anda yakin, Harold Bridge, tembok mungkin dapat menghentikan migrasi? Tetapi bagaimana dengan reaksi internasional? Apakah ini tidak akan membuat masalah diplomatik dengan wilayah Barat? Lebih baik menanggung reaksi internasional daripada kehilangan negara ini. Tembok ini akan menunjukkan pada dunia bahwa Jerman Timur tidak mudah dipecah belah oleh kapitalisme. Dan dunia harus tahu bahwa kami akan menjaga warga kami, baik dengan bujukan atau dengan penghalang yang kokoh. Jika memang ini keputusan harus kita ambil untuk ekonomi dan sosial negara kita, maka saya mendukungnya. Warga kita perlu melihat bahwa negara ini mampu memberikan keamanan dan ketegasan. Bagus. Maka mulai hari ini kita akan menyusun rencana untuk membangun tembok Berlin. Ini bukan hanya sebuah penghalang fisik, tetapi simbol keteguhan kita. Demi sosialisme. Demi Jerman Timur. Pada tanggal 13 Agustus 1961, tembok Berlin mulai dibangun oleh pemerintahan komunis Jerman Timur di bawah pimpinan Walter Ulbricht. Tembok itu dibangun karena sudah lebih dari 2 juta penduduk Jerman Timur melarikan diri lewat Berlin antara tahun 1949 sampai tahun 1961. Hal ini membuat ekonomi Jerman Timur menjadi kedodoran, karena kebanyakan yang melarikan diri adalah orang-orang usia muda. Maka secara rahasia dan tiba-tiba tembok ini dibangun. Tembok ini menjadi simbol tirani yang membungkam kebebasan. Di Jerman Timur, kehidupan berubah selamanya. Kebebasan bergerak dirampas, dan mereka yang mencoba melarikan diri seringkali kehilangan nyawa. Di sini, di balik dinding-dinding kantor redaksi, para jurnalis menjalani kehidupan yang berat. Mereka bukan lagi penyampai kebenaran. Pena mereka dikendalikan oleh rezim. Setiap kata yang ditulis harus sesuai dengan narasi pemerintah. Propaganda menjadi tugas mereka, bukan pilihan, melainkan kewajiban. Berita tentang keberhasilan komunis, tentang kesejahteraan palsu, tentang barat yang rusak, harus terus disebarluaskan. Tapi, bahkan dalam kegelapan yang paling pekat, selalu ada cahaya harapan. Di balik tembok ini, di balik tinta-tinta propaganda, suara kebenaran terus berbisik, menunggu waktu untuk didengar. Rekan-rekanku semuanya, keadaan kita pada saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kita disuruh pemerintah untuk menulis suatu kebohongan dan memutarbalikkan fakta untuk kepentingan kekuasaannya mereka. Dan orang-orang kita banyak dibungkam. Kita sebagai jurnalis hanya sebagai alat propagandanya mereka. Dan kalau misal kita sekarang ikut diam, sama seperti yang lain, berarti kita menjadi kebohongan dari bagian kebohongan tersebut. Dan mulai saat ini, kita harus mengumpulkan informasi-informasi, bukti-bukti, dan saksi-saksi untuk kita terbitkan kepada Jerman Barat.
dan kalau bisa kepada seluruh dunia, agar dunia tahu bahwa ini adalah kebohongan yang sangat besar. Betul. Lagi pula, aku bisa mendapatkan foto dari dokumentasi yang menggambarkan kondisi Jerman Timur saat ini. Dan itu juga pastinya akan mendukung bukti-bukti kita. Benar kan? Benar. Oke, baik Fritz. Kamu di sini saya tugaskan untuk ke Jerman Timur untuk mengambil foto-foto orang-orang di sana dan kamu simpan bukti-bukti itu. Dan untuk Martha dan Clara, kamu bertugas untuk mengamati orang-orang di sana dan kamu catat itu baik-baik dan kamu rekam itu dan simpan sebagai buktinya. Dan yang terakhir, Elena, kamu di sini bertugas untuk mengumpulkan dokumen-dokumen dan kamu akan ditemani oleh rekan saya yang bernama Carlo. Di sana dia bertugas sebagai administrasi pemerintah. Di sana dia memiliki koneksi-koneksi yang bisa kamu dapatkan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen. Baik, tetap diingatkan kepada semuanya karena tugas ini sangat beresiko tinggi. Jadi tetap berhati-hati dalam menjalankan tugas. Oke? Baik. Ana, semuanya terdengar sangat beresiko, tapi bagaimana informasi ini bisa sampai ke Jerman Barat? Kita tahu betapa ketatnya pengawasan di sini. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa apa yang kita kumpulkan akan sampai dengan aman? Memang, ini adalah tantangan yang besar, Elena. Tapi, aku sudah mengaturnya. Aku memiliki kontak di Berlin Barat yang bisa membantu kita. Setelah kita kumpulkan semua bukti, aku akan mengirimkannya melalui jalur yang telah disepakati. Jadi, rekan-rekanku, mari kita mulai mengumpulkan informasi. Setiap hari saya berebut bahan makanan, tapi stok selalu habis. Yang tersisa hanya bahan makanan yang berkualitas buruk. Lalu menurut Anda, mengapa ini terus terjadi? Entahlah, mungkin karena distribusi yang kacau. Tetapi siapa yang berani untuk bertanya? Kami sebagai rakyat kecil hanya bisa menerima keadaannya. Setiap hari di radio dan TV, mereka hanya membicarakan tentang betapa baiknya hidup di sini. Namun kami tahu itu bohong. Mereka membuat kami percaya bahwa Barat adalah musuh. Bagaimana menurut Anda? Apakah banyak yang percaya akan propaganda ini? Beberapa percaya, namun banyak juga yang tahu ini kebohongan. Mereka mendengar cerita dari orang yang kabur atau barang dari Barat. Kami tahu ada dunia lain di balik tembok ini. Banyak dari mereka yang kabur lewat tembok, tapi kebanyakan dari mereka tewas di tempat. Mereka harus melewati pagar kawat, menara pengawas, dan juga ranjau untuk bisa bebas dari sini. Tapi itu tidak mungkin. Apakah ada cara yang lain? Ada. Mereka harus membuat lorong bawah tanah. Mereka harus menyewa penjaga atau bisa memutar ke negara lain. Tapi itu juga beresiko, karena pemerintah sangat ketat dalam mengawasi perjalanan luar negeri. Saya punya saudara laki-laki di Jerman Barat, dan ketika tembok itu dibangun, saya sudah tidak lagi bertemu dengannya. Apakah Anda masih berkomunikasi dengan dia? Hanya lewat surat, itu pun masih diawasi. Bahkan sekarang saya tidak tahu apakah dia masih menerima pesan dari saya. Jadi sebenarnya, apa yang Anda inginkan? Kebebasan. 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 Di sini masuklah. Aku akan menunggu di sini.
mendapatkan foto-foto dan juga dokumentasi. Lihat Ana, banyak sekali rakyat Jerman Timur yang ingin pergi dari wilayah itu. Dan tentunya hal ini membuktikan akan... Semua wawancara dan cerita-cerita mereka sungguh luar biasa. Lihat ini. Lihat. Aku juga harus bawa dokumennya. Ini semua akan sangat membantu. Kerja bagus semuanya. Informasi ini sangat berguna. Dan untuk kamu Fritz, tolong lebih banyak kumpulkan foto-fotonya ya. Bisa dimengerti? Mengerti ya? Kelompok ini telah dalam pengawasan kita dalam beberapa minggu. Mereka pikir mereka pintar, tapi kita selalu satu langkah di depan. Mereka mengumpulkan bukti dan berharap bisa menyelundupkannya ke barat. Tapi berkat perangkat yang kita tanam di markas mereka, kita jadi tahu rencana mereka. Dan 2 hari lagi, kita akan menutup operasi ini. Ketika mereka mengumpulkan bukti terakhir, kita masuk, menangkap, dan menghancurkan semua yang mereka miliki. Dan kalian semua, terutama yang baru di sini, ingat, pekerjaan kita bukan hanya menangkap pemberontak. Kita adalah benteng negara. Siapapun yang merusak fondasi ini akan dihancurkan tanpa pengecualian. Aku ingin semua unit siap dan operasi berjalan tanpa cacat. Mengerti? Ya, benar. Baiklah kalau begitu. Bubar. Berikan ini ke anak. Ana, seseorang menabrakku di jalan tadi, dan dia memberikan surat ini. Stasi akan menangkap kita dalam 2 hari. Bagaimana bisa? Penyadap, mereka telah mendengarkan apa yang kita omongkan. Semua informasi dan bukti harus kita kirimkan malam ini juga. Aku sendiri yang akan mengirimnya. Kita tidak ada waktu lagi untuk menunggu. Hans, kau pikir aku tidak tahu apa yang sudah kamu lakukan? Kami sudah lama mencurigaimu. Gerak-gerikmu saat pertemuan kemarin, pertemuan dengan Fritz, sudah cukup untuk menjatuhkan. Sudah cukup omong kosong gini. Kau dan organisasi busukmu ini telah menghancurkan hidup banyak orang. Terserah kau ingin mengikut pengkhianat atau apa, tapi aku tidak akan menyelesaikan perbuatanku. Brengsek. Amarahmu tidak bisa menyelesaikan apapun, Hans. Kau telah memilih jalanmu. Aku di sini untuk mencegahmu lebih jauh lagi. Pengkhianat, tetaplah pengkhianat. Kita sudah lama menunggu momen ini. Semua informasi dan bukti harus kita segera kirimkan ke barat. Kita tidak ada waktu lagi untuk menunggu. Ana, itu sangat beresiko. Kalau kita gagal, kita bisa kehilangan segalanya. Tapi ini kesempatan terakhir kita. Kita tidak punya waktu lagi untuk banyak menunggu. Ini kesempatan tidak boleh disia-siakan. Bagaimana kalau agen di barat sudah terdeteksi? Bagaimana kalau semua rencana kita akan digagalkan oleh mereka? Agen ini telah lama menyamar. Dan kita tidak perlu meragukan ini. Kalian harus siap. Jika kita gagal, kita kehilangan banyak nyawa. Dan jika kita berhasil, kita bisa mengubah segalanya.
untuk mereka yang telah mati, untuk mereka yang masih hidup, dan untuk mereka yang akan datang. Kalau begitu, aku pergi dulu. Ini, aku telah membawa apa yang telah kita sepakati bersama. Ya, akan aku pastikan pesan ini disampaikan. Maaf tidak bisa membantumu lebih lagi selain kerahasiaan kami tetap terjaga. Tidak apa, asal mereka semua tahu kondisi pada saat ini. Kalau begitu, sampai jumpa. Baik, sampai jumpa. Bagaimana jika Aldebaran itu adalah Stasi? Usaha kita bisa sia-sia. Dan bagaimana kalau dia ditangkap sebelum pesan itu sampai? Tenanglah Fritz, itu tidak akan terjadi. Ana sudah merencanakan ini. Ya bagaimana? Bagaimana kalau dia terjebak? Aku harus segera meresponnya. Fritz! Akan benar! Aku sudah mendapatkannya. Kerja bagus, Ava. Kini dunia akan tahu yang sebenarnya. Setelah informasi dari Ana diberikan ke Ava, dunia internasional semakin memperhatikan kondisi di Jerman Timur dan tekanan terhadap rezim untuk membuka tembok semakin kuat. Negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, terus mendesak pemerintah Jerman Timur untuk mengakhiri represinya dan membuka jalan bagi kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Mr. Gorbachev, open this gate. Sampai pada tahun 1985, ketika Mikhail Gorbachev menjabat sebagai pemimpin Soviet dan mengeluarkan kebijakan Glasnost dan Perestroika yang mempengaruhi negara-negara komunis termasuk Jerman Timur, kebijakan ini memberi rakyat Jerman Timur keberanian untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap rezim yang membatasi kebebasan berbicara. Pada 1989, protes besar meletus di Jerman Timur, menuntut kebebasan dan perubahan politik. Pemerintah Jerman Timur mulai kewalahan menghadapi gelombang protes tersebut. Di tengah tekanan internasional dan ketidakpopuleran rezim, pemerintah Jerman Timur melonggarkan aturan perjalanan yang pada saat itu akan disampaikan di pers oleh juru bicara Jerman Timur yaitu Günther Schabowski. Perjalanan pribadi ke luar negeri kini dapat diajukan tanpa prasyarat, kondisi, atau hubungan keluarga. Jadi, kapan kebijakan ini berlaku? Secepatnya, tanpa penundaan. Schabowski melakukan kesalahan. Kesalahpahaman terjadi akibat Schabowski yang tidak memiliki persiapan yang matang dan belum diberi penjelasan yang jelas mengenai kebijakan baru tersebut secara spesifik. Saat konferensi pers, dia secara keliru menyatakan bahwa perbatasan akan segera dibuka. Padahal, itu bukanlah pesan yang dimaksudkan. Kebijakan tersebut sebenarnya membutuhkan prosedur birokrasi lebih lanjut, namun perkataannya yang tidak jelas dan terburu-buru justru menimbulkan kesalahpahaman. Wartawan yang hadir langsung melaporkan pernyataan Schabowski kepada dunia, dan dalam waktu singkat, media internasional membanjiri laporan bahwa perbatasan Jerman Timur telah dibuka, menyebabkan ratusan, bahkan ribuan orang mulai berkumpul di sekitar pos pemeriksaan perbatasan dan tembok Berlin, mendengar bahwa mereka sekarang bisa pergi ke barat. Ya, di sini di dekat tembok Berlin, suasana malam ini tidak seperti biasanya. Ribuan warga Jerman Timur telah berkumpul setelah mendengar pernyataan dari pemerintah bahwa perbatasan akan segera dibuka. Namun, hingga kini belum ada instruksi resmi untuk penjaga perbatasan. Ketidakpastian meliputi semua orang di sini. Warga berharap mereka akan bertemu keluarga dan teman-teman mereka di barat. Tetapi belum ada kepastian apakah hal itu akan terjadi. Nah, di sini sudah ada beberapa warga yang sudah menunggu momen ini. Apa yang membuat Anda datang malam ini ke sini? Saya menunggu 30 tahun untuk ini. Saya ingin bertemu dengan ibu saya yang sudah tua. Selama ini kami hanya berkomunikasi lewat surat. Malam ini saya berharap saya akan menyeberangi. Mungkin ada kesempatan, mungkin tidak.
Kami sudah hidup terlalu lama seperti ini, tapi tidak ada yang bisa menghentikan kami. Saya ingin tembok ini segera dibuka. Bagaimana dengan Anda? Saya sudah sangat lama terkurung oleh tembok ini, maka saya berharap tembok ini segera dibuka, karena kalau tidak, maka kami akan menghancurkannya. Para penjaga perbatasan yang tidak mendapat instruksi yang jelas merasa kebingungan. Beberapa petugas awalnya ragu dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sementara yang lain hanya menunggu perintah lebih lanjut dari atasan mereka. Saya di Berlin Barat, hanya beberapa meter dari tembok Berlin. Banyak yang berkumpul menunggu berita lebih lanjut tentang apakah perbatasan akan benar-benar dibuka. Bu, apa yang membuat Anda datang kemari pada malam ini? Kami mendengar kabar bahwa perbatasan mungkin akan dibuka. Ini kesempatan tidak bisa kami lewatkan. Kami ingin melihat apakah keluarga kami yang di timur akan bisa menyeberang. Apakah Anda percaya bahwa ini adalah awal dari akhir tembok Berlin? Saya ingin percaya, kami sudah lama menantikan momen ini. Bagaimana dengan Anda? Apakah harapan Anda pada malam ini? Saya berharap pemerintah mendengarkan rakyatnya. Jika malam ini tidak runtuh, kami akan tetap menunggu. Kebebasan tidak bisa dihentikan. Dalam situasi yang semakin tegang dan tanpa arahan yang jelas, beberapa penjaga perbatasan akhirnya membuka pintu gerbang, memberikan jalan bagi ribuan orang yang menunggu di luar. Kerumunan yang semakin membesar bersorak-sorai saat mereka berhasil melewati tembok yang telah memisahkan mereka dari dunia bebas selama hampir 30 tahun. Di sisi barat, warga Berlin Barat menyambut mereka dengan sorak-sorai dan pelukan. Tembok Berlin yang dulu menjadi simbol perpecahan, kini menjadi saksi bagi berakhirnya era tirani di Jerman Timur. Dalam hitungan jam, tembok Berlin yang kokoh dan tak tergoyahkan selama beberapa dekade mulai runtuh. Warga dari kedua sisi yang sebelumnya terpisah, kini mulai merayakan kebebasan yang tiba-tiba datang tanpa diduga. Batu-batu dari tembok mulai dihancurkan dengan palu dan pahat, sebagai simbol kemenangan atas sistem yang telah menekan mereka begitu lama. I follow the Moskwa and down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by and listening to the wind of change. Возложено в это смутное время на президента. В своей программной речи Николаевич дал понять, что возможности у России своих сограждан. Он прежде всего человек, которому оказано действие народа. The world is closing in, and did you ever think that we could be so close, like brothers? The future's in the air, can feel it everywhere, and blowing with the wind of change. And take me to the magic of the moment on a glory night, when the children of tomorrow dream away in a wind of change. Walking down the street, distant memories are buried in the past forever. I follow the Moskva and down to Gorky Park, and listening to the wind of change. And take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in a wind of change. The wind of change blows straight into the face of time, like a storm wind that will ring the freedom bell, the peace of mind. Let your balalaika sing what my guitar wants to sing.
Mau kerja. Dia ngeledekin gua ini. Dia ngeledekin gua. Sialan banget anjing. Lu ngapain sih? Jangan lihat. Ayo. 2, 3. Gua ngikut lagi. Mati mukanya. Saya di Berlin Barat, hanya beberapa meter dari tembok Berlin. Banyak yang berkumpul. Pergi dong. Batasan mungkin dibuka. Ini kesempatan yang tidak bisa kami lewatkan. Kami ingin melihat apakah keluarga kami yang di timur akan bisa menyeberang. Apakah Anda percaya bahwa ini adalah awal dari akhir tembok Berlin? Saya ingin percaya, kami sudah lama menantikan momen ini. Bagaimana dengan Anda? Apakah harapan Anda pada malam ini? Saya berharap pemerintah mendengarkan rakyat. Jika malam